Coba muadzin di negara sebelah itu digaji enggak? Digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung, setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang, ada aja. Ya ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar aja. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sina'ah profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat. Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah, dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dihabisi. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah atau di tanah Haram. Makanya jadi sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal raimu kok Hajjat, semua kok bulat-bulat uang itu nih Hajjat. Tapi ketika ditanya ke Abdul Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Jawab Ibnu Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah, sehingga menjadi status. Enggak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam ngajar. Kita harus status kita memang pengajar. Ketemu desa tertinggal ya kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan enggak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau enggak ditugas ada orang kelab Barno kan enggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar teritorial profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya monggo, itu bawaan modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, kewajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tanggo saya kebakaran, diam aja. Kan tugas saya tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridat alayya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilakunya. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil kiamah. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga lataf tahunnal Konstantiniyah. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan Nabi ngendikan itu detail sak warna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi itu. Ngendikan itu pada orang, ada sahabat itu pendek Pak, enggak ganteng, namanya Suroko bin Juksum, ada yang baca Jaksum. Itu Nabi kalau gojlok Suroko itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang Syam.
Ya saya ulang lagi itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini Israel bahasa ulama loh ya, bukan Israel nation negara apa? Israel. Ya sudah. Kamu Suroko suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Syam. Zaman itu saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Jahilibun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Itu kayak mokhal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi apa? Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara. Suraqah itu ya percaya tapi ya Nabi yang ngendikan ya. Dan lucunya ngendikanin Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu terus. Kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sampean gitu. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa kira-kira? Melihat Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraqah yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya Keplayu Coro Jawa. Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan. Akhirnya dipakai Suraqah. Lah itu dicerita-cerita itu Suraqah itu disuruh coro mbak-mbak itu disuruh catwalk, disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena enggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain. Wah, enggak pas apa-apa gojlek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraqah bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya kan. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu. Mahkotanya nanti dipakai Suraqah. Padahal itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga nggak tahu apa kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu nggak tahu saya. Tapi semoga tadi saya minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus pengajar sehingga di rumah pun kita ngajar di mana-mana ngajar. Akhirnya Sayyidina Umar tuh saking alimnya ngendikan gini, innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlika. Nabi ketika itu ngendikan apa? Hanya lital bisa, kamu yang memakai. Walam yakul, dan Nabi tidak ngendikan litamlika supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik Baitul Mal. Soal kamu pakai, memang Nabi ngendikan pakai, sudah pakai dulu aja. Setelah kamu pakai ya sudah ini milik negara kata. Jadi Nabi yang ngendikannya zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memiliki. Makanya Umar ingat betul ngendikannya Nabi di depan umum. Innama qala Rasulullah lital bisa walam yakul litamlika. Nabi hanya ngendikan kamu pakai, bukan memiliki. Kayak apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalailun Nubuwah itu kadang kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan fenomena zaman akhir, termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah laki.
Saya itu beberapa kali ditamoni TKW dari Hong Kong. Itu kalau cerita tuh ngeri betul. Memang lelaki itu minim di mana? Hong Kong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1:50. Itu yang ngendikan detail. Nabi itu ngendikan semuanya itu apa? Detail. Termasuk fenomena Islam di Timur Jauh, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada Middle East ya, yang ada itu Asyirkul Awsat, Asyirkul Aqsa, Asyirkul Adna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Ghulibatir Rum fi adnal. Ya saya teruskan ya dalam Jadalil Quran. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi ini penting supaya orang itu berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang Jadalil Quran ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya nuhani langit bumi ya harus menciptakan langit bumi. Masa nuhani langit bumi kamu sendiri wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu gampang. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan itu Fir'aun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Fir'aun, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun manggil Haman, "Ya Haman ibni li surhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya. Akhirnya Musa bingung, yang sawang seharap repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yang nuhani nenek moyang kamu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Itu seketika para punggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sadar, loh iya kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Ini kan jadi logika yang aneh. Oh iya, sarap tenan Fir'aun. Akhirnya banyak yang iman. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa, yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawanya sudah mukmin, termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut waqala rajulun mu'minum min ali Fir'aun yaktumu imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yaktumu apa? Imana, menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah, sekarang Jadalil Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus, di pondok-pondok jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin cari apa? Kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya. Itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali udah mati lah kira-kira kalau udah cari itu. Itu judulnya sudah Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ini karangan tentang wali dan klasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada klasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris. Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam lah, ada struktur. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Itu di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena hidup sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu senang hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang soleh? Jawabannya Nabi Yahya ya karena bersama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabannya Nabi Isa itu ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit.
Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus, ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal karena udawil mar. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro Jawa. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Ka'annaka ta'manu min makrillah. Seakan-akan kamu itu tidak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena adab. Sing Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia, saking takutnya sama. Gantian digojok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa? Pokoknya ya cemberut. Ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Koyok rahmati Allah terbatas ya. Akhirnya terus jadi satu manhaj. Jadi satu manhaj kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang enggak takut azab. Tapi kalau terlalu susah seakan-akan enggak ada rahmatnya. Semenjak itu terus ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada metode khauf roja itu jadi perilaku per satu nabi. Nabi satu milih khauf terus, nabi satu milih roja terus. Karena hadil ummah ummatun mubarakah, karena umat ini umat yang berkah. Sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena roja. Ada yang seperti sampean, roja ya gelem, khauf ya gelem. Ini agak kacau ini, agak gaduh-gaduh ini manhaj roja ya. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kamu duga. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembusnya. Saya punya satu kitab yang ada riwayat begini, ada orang ahli neraka 2 dipanggil sama Allah ke surga. Itu mesti di luar dugaan sampean. Dipanggil sama Allah di surga. Dipanggil enak di neraka. Wah, Gusti gak enak sama sekali. Ini betul, ini ada kitabnya. Wah, gak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah Kak, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kalau disuruh kembali ke neraka itu semangatnya Masya Allah, lari menuju neraka, nyemplung lagi. Terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, sini lagi. Kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kuwapok. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok, jenengan suruh bantah. Akhirnya Allah sakit, ya swarga. Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa enggak semangat. Ya ini sekaligus ijazah. Nanti kalau kamu neraka langsung apa? Di luar dugaan kan. Justru karena semangat. Ya aku ini kapok ya. Karena ketika di dunia engkau memerintahkan papa itu saya tidak semangat melakukan. Maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil. Ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak. Sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Ngelangkah 1 noleh lagi. 3 noleh. Pokoknya terus tanya sama Allah. Kenapa kamu tolak? Bukannya tak suruh ke neraka. Ya Allah, saya itu gak ngira ketika engkau manggil aku ke surga. Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah, sudah di surga aja. Karena barokahnya husnuzon. Jadi ini ijazah dua-duanya. Jadi pilihannya itu kamu lari spring itu yang atau apa? Tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa? Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga, qatil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut sampean enggak lazim, tapi ini benar ada di hadis, ada fil kutubis sittah dalam kitab. Nah, ini terakhir contoh saya tentang riwayat, tentang kecerdasan nubuah. Orang Ansor kita tahu kan jasanya pada Nabi kan banyak sekali. Sampai disebut Ansor, penolong Nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika Nabi ngalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah Nabi kaya, setelah Nabi mapan, semua fasilitas Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam.
yang notabene tidak berkontribusi sama sekali. Itu ada satu orang dikasih kambing itu Mabinal Jabalen. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing. Sampai 2 gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan, antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi gini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung. Jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi ya ngeleyang panahnya itu. Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung Uhud loh Pak. Kita naik kan paling enggak sampai segini aja enggak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah separuh aja enggak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas gunung. Jadi ya gunungnya seperti itu ya, tidak sampai apa? Tidak sampai tinggi. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja termasuk orang Muhajirin. Itu kalau gendong cucunya itu Pak, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok-lebokno digeger di punggung. Dan itu mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu enggak pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu bolong karena apa? Kullu dzalika lidifa'an Rasulillah. Jadi ketika perang Uhud, semua panah tentu kan ngarah Nabi ya. Karena orang kafir kan ngapain mateni sahabat kalau bisa mateni Nabi. Itu sahabat cara Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu. Ada ditangkis pakai geger, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang syallak kayak Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, ada yang sampai mereka supaya dikenang oleh anak cucunya kalau gendong itu nggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik kayak apa? Mbahnya. Kayak begitu. Tapi ketika Nabi futuhat, itu orang-orang ini nggak dikasih apa-apa sama. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah, apalagi partai politik kan mesti pikirannya seperti itu. Tapi Nabi unik, malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi ghanimah itu di Jirona. Karena setelah Fathu Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Jirona. Jadi Nabi di Mekah, posisi pas itu di Mekah. Terus orang-orang, ini gimana Nabi yang berkontribusi gak dikasih, kok yang baru masuk Islam dikasihkan? Nabi dengar itu, akhirnya mereka dikumpulkan, orang-orang Ansor dikumpulkan. Ya Masyarul Ansor, bikin satu kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk. Akhirnya Nabi mengumpulkan seperti ini, dikumpulkan. Ini sudah orang Ansor semua, ya sudah ya Rasulullah. Nabi itu cara berpikir begini, ya Masyarul Ansor, wahai orang-orang Ansor. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing. Atardona ayarji'anna subisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing ya Rasul sama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang kamu bawa ke Medina. Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah. Itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda disetatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu senang mana? Gelar pemberi sama mendapat. Ya milih pemberi ya Rasul kan keren. Ya makanya kamu tidak usah tak kembali. Biar mental kamu, status kamu indah Allah tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Terus Nabi ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kayak apa Rasulullah bina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mentalnya memberi. Ya sama lah kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama kalau kita mencintai UII, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UII. Jangan amen protes apa UII memberikan kita. Maksudnya dilatih jadi wali, ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu beda. Ketika kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu, kamu ini sudah heroik. Heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor radina billahi robba wa bil islami dina, ya sudah ya. Semenjak itu orang Ansor enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafaur rasyidin itu enggak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau
apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang dohirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Zuriyahnya orang Ansor banyak orang alim alama, termasuk Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu orang Mesir sebetulnya, dia orang Sahara. Tapi beliau bangga dengan status Al-Ansori karena babahnya orang Ansor. Imam Qurtubi itu menamakan diri Anal Qurtubi wa Anal Ansori. Nah, sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuwah itu harus dilatih. Bahwa kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita ngurmat yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. Yang dulu kita pernah berstatus ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah karena kita ikhlas. Tapi setelah anak yatim itu jadi pejabat, status itu hilang karena kita akhirnya dapat imbal. Kan eman berstatus ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga, tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Imbal. Loh kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita, itu dalam syariat Islam kalau memberi itu nggak apa-apa, kita nerima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat, sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat itu? Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Tapi kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Tapi kalau enggak, coba kira-kira pakai apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus itu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, ba'diyah, sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Andai kan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid. Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri kan gitu. Tapi tidak, ternyata Nabi menegur, masyhur tuh, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu, sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat nurus sholat. Itu kalau nggak riwayat nggak bisa, karena kalau nggak riwayat kan, wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, nggak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Makanya anak-anak saya itu seneng karena ya tadi kenangannya bapak paling habis datang sholat, habis ini baca Quran, sehingga rumah itu tidak semua sana. Coba kalau sampean misalnya sholat, wah biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau nggak disediain marah. Kan lucu kan, habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis tarawih kan capek, di rumah mesti pertanyaan pertama, makan. Kan jadi makhluk aneh. Religius di masjid, di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya witir di masjid 3 kali, oke lah ikut publik witir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Kan ada orang yang tanya, saya ini kalau witir ikut di masjid 3 kali, lalu katanya Nabi kan witir harus sholat paling akhir kan, ij'alu akhiru sholatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 berarti sudah sholat syaf'un. Terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 13. Kan ulama itu berdebat. Witir terbaik itu 13 apa? 11. Sebagian ulama mengatakan 11. Yang 2 itu berstatus ba'diyah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didhawuhi Allah gimana? Waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus sholah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat.
Andai kan tidak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid.